kita lakukan secara daring. Oke, untuk minggu lalu saya sudah menyampaikan materi melalui tugas gitu ya, tugas untuk mempelajari materi yang sudah diberikan, belajar secara mandiri. Sudah dipelajari sebelumnya materi yang kemarin? Sudah, Ibu. Bentar ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Ini pertemuan yang minggu lalu kita sudah menjelaskan mengenai variasi gitu ya, variasi genetik pada tanaman yang variasi itu digunakan untuk program pemuliaan. Variasi yang digunakan untuk program pemuliaan itu terbentuk karena adanya pewarisan gitu ya, sistem pewarisan sifat yang kemarin sudah dikaji ya, sudah dipelajari saat sebelum UTS ya, lebih banyak belajar mengenai genetik, sistem pewarisan, bagaimana genetik itu gen itu diwariskan, kemudian terjadi variasi di dalam populasi. Nah, kemudian pekan lalu juga bahwa variasi tersebut sudah atau digunakan untuk program pemuliaan. Semakin besar variasi, maka ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan benih-benih unggul dari variasi-variasi yang ada. Nah, ini kita lanjutkan materi yang kemarin. Gitu. Nah, di dalam program pemuliaan pohon, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan bibit-bibit unggul yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Nah, dalam program pemuliaan itu, maka diperlukan tahapan-tahapan. Apa saja sih yang perlu dilakukan gitu ya untuk bisa mendapatkan bibit unggul itu. Nah, tahapan yang ada di dalam program pemulihan itu selalu berulang, maka disebut juga sebagai siklus. Nah, apa saja proses tahapannya? Yang pertama adalah seleksi, kemudian breeding itu apa ya? Persilangan gitu ya atau perkawinannya.
kemudian pengujian, testing, kemudian production atau produksi perbanyakan. Nah, ini ya, bahwa dari keempat tahapan tersebut itu merupakan satu siklus, yang siklus itu repeated atau diulang terus-menerus gitu ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan populasi yang sudah terimprove, mendapatkan populasi yang sudah lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya ya. Mostly breeding program adhere to a process called recurrent selection. Jadi seleksi yang berulang gitu ya, in which repeated cycles of selection, breeding, and testing are performed to improve a population, untuk meningkatkan populasi. Maksudnya bukan meningkatkan populasi yang meningkat, tetapi populasi yang terimprove gitu, yang sudah lebih baik. Gitu. Nah ini, ada seleksi, ada breeding, ada testing, dan ada production. Ini adalah tahapan dalam program pemuliaan. Nah, tahapannya apa saja? Tadi kan ada seleksi. Seleksi itu apa? Seleksi itu kan menyeleksi dari kenampakan luar biasanya lebih dahulu. Kenampakan luar, salah satunya dengan cara pohon plus. Nah, bab pohon plus nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan atau minggu depannya lagi. Nah, tahapan yang kedua apa? Yaitu breeding atau persilangan gitu ya, perkawinan, mengawinkan benih-benih yang unggul. Caranya gimana? Caranya adalah mengawinkan yang dia sudah terseleksi itu tadi. Gitu. Nah, dalam tahapan breeding ini gitu ya, apa sih yang ingin dicapai gitu? Nah, pada para pemulia gitu ya, pemulia tanaman gitu ya, pemuliaan pohon gitu ya, breeder atau kita sebutnya sebagai breeder, itu tuh saat breeding apa yang dilakukan? Yaitu untuk meningkatkan frekuensi favorable allele at select loci. Artinya apa? Meningkatkan alel-alel meningkatkan frekuensi dari alel-alel yang diinginkan. Yang diinginkan tuh apa? Yang alel dia membawa genetik unggul pada lokus-lokus terpilih. Lokus itu apa? Lokus itu kan dia seperti wadah gitu ya, wadah di mana alel itu ada. Nah, alel itu kan dia yang membawa materi genetik. Nah, alel-alel terpilih inilah yang kemudian jumlahnya atau frekuensinya ditingkatkan untuk generasi sebelumnya, setelahnya gitu ya, untuk mendapatkan bibit yang lebih unggul, yang sifatnya yang kita inginkan yang lebih unggul. Kemudian yang kedua apa? Menginginkan apa? Retain or enhance genetic diversity at all other loci. Artinya apa? Kan kalau program pemulihan kan dimulai dari variasi, dari populasi yang memiliki variasi yang cukup tinggi. Nah, variasi ini kemudian akan menyempit ketika melakukan program pemulihan. Karena apa? Karena yang kita lakukan adalah memilih benih-benih yang memilih individu-individu yang memiliki genetik terpilih, yang favorable, yang diinginkan sifatnya. Nah, karena diinginkan berarti kan dia jauh lebih seragam. Akan tetapi dalam program pemuliaan yang dia tidak terpilih pun gitu ya, bukan berarti dia dihilangkan atau jumlahnya atau keberadaannya dihilangkan, melainkan saat program pemuliaan tetap mempertahankan diversitas genetik yang ada pada lokus-lokus yang lain. Kemudian yang ketiga apa saat dilakukan breeding, yaitu keep inbreeding in the deployment population to a minimum. Artinya apa? Meminimalkan terjadinya inbreeding pada populasi. Karena kalau terjadi inbreeding, berkawin dengan kerabatnya sendiri, itu akan banyak masalah yang lain gitu ya. Artinya apa? Akan menyebabkan penurunan kualitas karena dia berkawin kerabat. Bisa saja salah satunya menimbulkan munculnya atau terekspresikannya apa? Terekspresikannya
gen-gen yang resesif, yang tidak menguntungkan gitu ya. Bahkan yang lebih parah lagi akan bisa menyebabkan letal atau kematian gitu. Sehingga inbreeding itu jumlahnya dibatasi atau diusahakan tidak terlalu besar pada kondisi yang minimum. Nah, pola perkawinannya seperti apa sih gitu ya? Kalau di alam, pola perkawinan tanaman gitu ya, pohon, itu kan dia terjadi secara random atau open gitu ya. Dia akan berkawin satu sama lain yang kita tidak bisa mengendalikan. Misal gitu ya, pohon A atau pohon yang satu gitu ya, dia akan dikawini oleh polen-polen dari berbagai macam atau dari individu-individu yang lain di sekitarnya. Gitu. Nah, itu kan kita tidak mengetahui polen mana yang mengawini atau yang menyerbuki individu indukan tersebut. Nah, itu disebut dengan open pollinated family karena tidak diketahui polen tersebut dari individu yang mana. Kemudian yang kedua ada half sheep family. Half sheep family ini adalah ketika yang diketahui hanya satu induk saja. Misal induk betinanya saja, indukan betinanya saja. Nah, ini menggunakan polen-polen dari beberapa individu yang berbeda, yang kemudian dicampur, setelah itu dikawinkan pada individu pohon gitu ya, yang dia selaku individu sebagai betinanya. Nah, itu disebut half sheep karena yang diketahui hanya separuh tetuanya, separuh orang tuanya saja, ibunya saja, tetapi bapaknya kita nggak tahu yang mana. Sedangkan yang ketiga itu full sheep family. Artinya apa? Kita mengetahui keturunan tersebut bapaknya siapa, ibunya siapa. Jadi tetua jantannya yang mana, tetua betinanya yang mana. Nah, itu disebut sebagai full sheep family. Nah, kita bisa mendapatkan full sheep family ini ketika kapan? Ketika adanya ketika adanya penyerbukan terkendali. Penyerbukan terkendali itu apa? Bahwa kita memastikan gitu ya, penyerbukan itu dari individu jantan yang mana, polennya yang mana, putiknya yang mana. Nah, itu hasil keturunannya disebut sebagai full sheep family karena diketahui bapaknya siapa, ibunya siapa. Nah, itu siklus yang pertama ya. Breeding cycle itu yang pertama, yang kedua gitu ya, breeding. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah testing. Tahapan berikutnya adalah testing, menguji. Jadi dalam program pemulihan itu ada kegiatan pengujian. Pengujiannya apa? Ada uji spesies, ada uji provenance, ada uji keturunan, nanti ada juga uji klon gitu ya. Nah, pengujian ini untuk apa? Untuk memastikan gitu ya, mana saja sih yang memang dia memberikan performa terbaik dari hasil penyeleksian. Maka dalam program pemulihan itu ada 3 populasi. Yang pertama adalah populasi dasar atau kita sebut base population. Populasi dasar ini adalah populasi awal sebelum dilakukan seleksi. Jadi masih yang memiliki variasi yang tinggi. Nah, dari populasi awal ini kemudian dilakukan penyeleksian. Diseleksi, nah setelah diseleksi, kemudian dilakukan pengujian. Individu-individu yang sudah diseleksi ini, manakah yang dia menunjukkan performa terbaiknya sesuai dengan sifat yang kita inginkan. Setelah diuji, maka akan terpilih mana gitu ya, individu yang tadi hasilnya lebih baik. Nah, itu disebut dengan populasi terseleksi atau selected population. Nah, populasi yang sudah terseleksi ini kemudian dilakukan pengujian kembali, testing kembali, genetic testing kembali. Untuk apa? Untuk bisa memastikan mana yang lebih baik. Nah, setelah mendapatkan itu, maka kita bisa setelah itu kita memperoleh populasi perbanyakan atau propagation population. Nah, populasi perbanyakan inilah yang kemudian digunakan untuk
operasional untuk tanaman operasional. Jadi yang sudah ada gitu ya populasi perbanyakan ini, bahkan kita sudah membangunkan kebun benih sumber benihnya. Nah, dari sumber benih itu kan bisa mendapatkan materi untuk tanaman operasional ditanam. Nah, sehingga menjadi hutan tanaman gitu ya. Ketika ditanam bisa menjadi forest product. Nah, seleksi lebih lanjut yang sudah terpilih itu tadi gitu ya, yang sudah bahkan sudah menjadi populasi perbanyakan, ini menjadi populasi pemuliaan. Artinya apa? Populasi yang sudah termuliakan, populasi yang sudah memiliki kondisi lebih unggul dibandingkan sebelumnya, lebih unggul dari indukannya. Seperti itu. Nah, itu tahapan dalam testingnya gitu ya. Ada populasi dasar, populasi terseleksi, populasi perbanyakan, dan populasi pemuliaan. Nah, kenapa gitu alasannya? Kenapa harus dilakukan genetic test atau pengujian? Define genetik arsitektur. Kita bisa mengetahui informasi mengenai genetiknya, kualitas genetiknya seperti apa. Kemudian yang kedua, untuk apa? Mengevaluasi orang tua, mendapatkan informasi kualitas orang tua. Melihat kualitas orang tua dari mana? Dari kondisi anakannya di lapangan. Kemudian yang ketiga, untuk apa? Produce advanced generation population. Untuk apa? Program pemulihan kan untuk mendapatkan material bibit atau benih yang dia advance, yang dia improve gitu ya, yang lebih baik. Jadi untuk dapat itu kita harus tes dulu dong gitu ya. Dia sudah baik atau belum. Jadi produce advanced generation population. Jadi mendapatkan genetik material yang lebih baik. Kemudian yang keempat, quantify realized gains. Jadi untuk mengkuantifikasi berapa sih perolehan genetiknya dari program pemuliaan sebelum dilakukan pemuliaan, kemudian setelah dilakukan pemuliaan, berapa perbedaannya tuh berapa, gennya tuh berapa. Bukan gen ya, gen itu perolehannya tuh berapa, perbedaannya berapa setelah dimuliakan. Misal, dulu riapnya hanya 1 cm per tahun gitu ya. Setelah dilakukan program pemuliaan, kemudian ada tes, bukan setelah ya, saat program pemuliaan dilakukan pengujian, kalau kita seleksi sampai sini, kita pilih individu yang ini, kita akan mendapatkan penambahan riap diameter menjadi 1,5 cm per tahun. Nah, itu gennya, perolehannya tuh itu dari program pemuliaan. Ada yang ditingkatkan. Nah, melalui testing itu kita punya informasi gennya itu berapa, perolehannya itu berapa. Yang pertama ya, kita kenapa perlu melakukan genetic testing, kita mendapatkan informasi mengenai genetik arsitekturnya. Tree improvement program can be optimized by having precise estimate of many different genetic parameter, gitu ya. Bahwa program pemuliaan itu dapat dioptimalisasi dengan apa? Dengan mengetahui estimasi atau perkiraan dari berbagai macam parameter genetiknya. Nah, parameter genetiknya itu meliputi apa saja? Seperti yang pertama, variance component for genetic and environmental factor. Jadi variasi komponen untuk faktor-faktor genetik maupun faktor-faktor lingkungan berdasarkan sifatnya. Jadi misal sifatnya apa saja? Sifat tinggi, sifat diameter, sifat kelurusan batang, sifat berjenis mungkin, atau sifat jumlah resin yang dihasilkan gitu ya. Nah, variasi komponen antar variasi komponen dari sifat-sifat tersebut secara genetik tuh seperti apa, secara lingkungan tuh seperti apa. Nah, itu dilihat dari melalui tes atau pengujian. Kemudian nilai heritabilitas pada setiap sifat.
heritability for each trait ya. Nilai heritabilitasnya berapa. Kemudian magnitude of genetic square environmental interaction, kok square sih, times environmental interaction gitu ya. Bagaimana gitu ya besaran interaksi antara genetik dan lingkungan, itu bisa kita ketahui dengan cara melakukan pengujian. Kemudian